Perkenalkan, saya Putri Julianti dengan NIM 2381050030 dari kelas 5A. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi UAS dari mata kuliah praktikum evaluasi pembelajaran matematika menggunakan aplikasi Bylog. Nah, di sini saya punya data di mana datanya itu berupa pilihan ganda. Nah, di sini itu ada key atau kunci jawaban yang tertera di sini sebagai berikut. Yang diopsikan pilihan ganda yang A itu dengan angka 1, yang B dengan angka 2, yang C dengan angka 3, dan yang D dengan angka 4. Nah, kemudian yang notnya itu kita kosongkan, kemudian ada omit diisi dengan angka 9, dan di sini ada siswa yang pertama. Sampai kesekian, dan seluruh itemnya itu ada 40 item. Setelah itu kita save filenya di folder Bylog 2. Filenya itu formatted text, kemudian save. Setelah itu kita langsung buka aplikasi Bylognya. Kita ini close dulu. Setelah itu kita klik file, new. Isi file name ini untuk output yang setelah di run nanti. Kita namakan dengan UAS evaluasi. Klik open. Setelah itu kita ke setup, general. Nah, di title ini kita beri nama analisis butir. Di komennya kita isi dengan UAS evaluasi. Dengan total number itemnya itu 40. Setelah itu kita ke model, kita pilih yang kedua yaitu parameter logistik. Setelah itu ke response. Nah, respons alternatifnya itu tadi kan ada 4 yang diopsikan ABCD. Omitnya kita isi dengan 9. Setelah itu klik OK. Kita ke setup lagi ke item analisis. Nah, subtest lengthnya ini kita isi dengan 40. Kita lihat di subtest itemnya. Nah, di sini udah sampai item 40, kemudian klik OK. Setelah itu kita ke data, main data. Nah, di sini case ID-nya itu kita bisa lihat dari ini, kita buka dulu menggunakan notepad. Nah, tadi kan case ID-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita isi dengan 8. Kemudian ke data file. Tadi kan case ID-nya ada 8, jadi yang pertama itu 1, yang terakhirnya itu 8. Untuk respons string-nya, kita bisa melihat dari sini. Yang pertama itu diisi dengan 17, dan yang terakhir atau last-nya itu kita isi dengan 56. Ini 17, yang last-nya itu 56. Untuk data file name itu kita klik browser, kemudian tipe filenya itu kita ke semua. Kita klik yang ini, yang tipenya PRN, kemudian open. Setelah itu kita data file name-nya itu kita copy, klik set format, setelah itu klik OK. Kita ke data lagi, ke item case. Nah, di answer key ini kita tempel, di not presented key juga kita tempel. Setelah itu di omit key kita tempel pula. Agar berhasil, kita tutup Excel-nya dan juga kita tutup notepad-nya. Setelah itu kita cek kembali. Nah, di sini angkanya udah muncul, berarti bisa diklik OK. Setelah itu ke save. Kita klik yang item parameter dan juga score output. Klik OK.
itu kita ke run build syntax. Nah, setelah muncul ini kan parameternya tadi yang kedua ya, yang parameter logistik. Setelah itu kita ke run lagi ke stats calibration dan scoring. Kita tunggu sampai prosesnya run-nya itu berhasil. Nah, run successful itu artinya run-nya berhasil, sukses. Kita klik OK. Kita bisa lihat output atau interpretasi itu dari sini. Kita buka satu persatu dari PH1, PH2, dan juga PH3. Untuk PH1, PH2, dan PH3. Kita ke PH1 terlebih dahulu. Ini buat output atau interpretasinya. Kita lihat dari sini. Dari item statistik for subtest. Di mana PH1 untuk tierednya itu artinya yang mencobanya itu ada 500. Kemudian untuk right itu artinya yang menjawab benarnya itu di sini untuk siswa pertama itu sebesar 110,0 dan PCT ini artinya persentase yang menjawab benarnya. Pada siswa yang pertama ini dia sebesar 22,0 dan logit yang ini itu artinya tingkat kesukaran, di mana semakin negatif itu semakin mudah dan semakin positif itu semakin sulit. Nah, ini yang siswa pertama ini positif 0,74, artinya ini tuh cukup sulit. Dengan item test personnya itu artinya daya bedanya dengan rentang lebih dari 0,3 itu dikatakan baik. Nah, di sini kan berarti daya bedanya itu negatif 0,002. Kita lanjut ke output dari PH2. Di sini itu kita lihatnya subtest, test, item, parameters, after scale. Nah, ini untuk ada item 1 nyampe item 40, kemudian ada intercept SE di mana item 1 itu nilainya negatif 0,767, slope-nya itu pada item pertama itu sebesar 0,215, kemudian threshold itu tingkat kesulitannya itu pada item pertama itu sebesar 3,572 dan loadingnya itu pada item pertama itu sebesar 0,210 dan ada asymptote dan juga chi-square-nya. Chi-square-nya sebesar 5,4 pada item 1. Setelah itu kita ke PH3 outputnya atau interpretasinya. Di sini itu di group subject identification. Nah, di sini ada ability. Ability itu artinya kemampuan siswanya, di mana semakin negatif itu semakin rendah dan semakin positif itu semakin tinggi dengan rentangnya itu dari negatif 3 sampai 3. Nah, di sini kan siswa pertama itu kan nilainya itu negatif 0,4573, di mana itu nilainya negatif artinya cukup rendah. Mungkin sekian pemaparan tutorial dari saya. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.